Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sapaan Firman pada pagi hari ini akan berisi kesaksian dari 3 orang pejuang COVID-19 yang sudah dinyatakan negatif. Tuhan akan memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Semoga kesaksian saudara-saudara kita ini akan menjadi kekuatan bagi kita yang sedang isolasi mandiri, tetapi juga bagi kita di dalam meneguhkan iman percaya kita kembali kepada Tuhan. Halo saudara, saya Indra. Saya kesaksian sebentar tentang penyertaan Tuhan ketika saya terpapar oleh COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Awalnya saya tidak menduga karena sebelum saya tahu tentang saya terpapar COVID-19, saya periksa ke dokter dan analisanya memang hanya demam berdarah, tetapi butuh waktu untuk recovery sekitar 2-3 hari. Kemudian disarankan dalam waktu recovery itu jika memang masih diperlukan akan dilakukan tes swab. Dan hari ketiga recovery itu saya memang lakukan tes swab dan hasilnya positif. Pada saat pada saat menerima hasil bahwa saya positif, saya memang bingung, ada shock juga, dan ada pertanyaan kenapa saya bisa terpapar. Saya bingung bagaimana dengan obat-obat, bagaimana dengan keluarga, dan itu semua seketika sempat membuat saya bingung dan juga perasaan macam-macam muncul di situ. Terus akhirnya dengan cepat juga harus segera diambil sikap-sikap ketika saya harus isolasi mandiri, juga membatasi gerak, membatasi ketemuan dengan keluarga yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Dan saya melewati itu, dan di sini penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan luar biasa, karena ada pihak-pihak baik dari gereja maupun juga dari komunitas yang pada akhirnya terus juga memberikan bantuan buat saya. Yang awalnya sempat membuat saya putus asa, kenapa saya harus terpapar, membuat saya sedih dan lain sebagainya. Tetapi saat ini saya tahu bahwa semuanya Tuhan izinkan terjadi, dan saya bersyukur kalau pada saat itu dari beberapa pihak kemudian memberikan bantuan, memberikan pertolongan, memberikan obat-obatan dan lain sebagainya. Jadi saya menjalani isolasi mandiri dengan baik, dan keluarga pun juga terjamin, karena kami tidak mungkin untuk keluar dari rumah. Di dalam masa-masa isolasi mandiri, saya disadarkan bahwa itu adalah kesempatan saya yang diberikan Tuhan untuk saya bisa menjalin relasi yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan saya terus berdoa, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, dan juga Tuhan jagai keluarga agar tidak terpapar semuanya. Dan Tuhan sungguh baik, Tuhan sangat-sangat baik buat kehidupan saya pribadi maupun keluarga saya, dengan segala bantuan melalui teman-teman, melalui saudara yang menolong, memberkati, memberikan bantuan yang luar biasa. Jadi buat saudara-saudara yang saat ini menjalani isolasi mandiri, tetap semangat, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan sangat baik,
Tuhan sangat berkuasa atas kehidupan kita, dan Dia mau menolong kita asalkan kita benar-benar percaya kepadanya dan mau mengizinkan Dia menolong kita. Itu sedikit kesaksian saya. Tetap semangat, tidak usah berpikir yang negatif, dan tetap bersukacita dan percayalah pada Tuhan. Salam. Halo, shalom, selamat malam pada saudaraku semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pradana. Saya ingin memberikan kesaksian kepada saudara-saudara sekalian yang sekarang sedang dalam kondisi sakit, seperti sama yang saya alami minggu lalu, yaitu saya menderita COVID-19 setelah dinyatakan positif dengan tes antigen. Selama 2 minggu saya melakukan isolasi mandiri. Akhirnya pada tes terakhir saya dinyatakan negatif dan sembuh. Kemudian secara fisik juga sudah kembali sehat. Begitu juga yang saya harapkan pada saudara-saudaraku semuanya. Yang terpenting di dalam masa isolasi mandiri adalah selain kita meningkatkan imun, ya, bahwa semua itu tidak ada, belum sampai sekarang belum ada obat untuk COVID-19, sehingga satu-satunya obat adalah imun kita. Bagaimana meningkatkan imun kita, seperti yang sudah dijelaskan dalam berbagai media atau sosial media atau artikel, yaitu kita meningkatkan gizi, tetap makan, terus kemudian konsumsi vitamin, konsumsi buah, minum air yang banyak, lalu dan tak lupa hati yang gembira, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai pikiran kita terfokus pada penyakit, melainkan kita harus fokus bagaimana kita bisa segera sembuh, sehingga dengan hati yang gembira pula itu akan meningkatkan imun secara tidak langsung dan juga membuat psikis kita tetap meningkat. Karena seperti ada beberapa orang di sekitar saya, ketika dia mengalami sakit, dia hanya terfokus pada penyakit tersebut, membuat dirinya malah tidak ingin kembali sembuh dengan cepat, karena dia hanya berkutat di penyakitnya, takut untuk lebih parah dan sebagainya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudaraku semuanya yang sekarang sedang sakit, percayalah bahwa kuasa Tuhan dan kasih Tuhan itu sungguh nyata. Tuhan hadir di dalam diri kita, dan tiada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan saudara-saudara semua yang sekarang sedang berjuang. Dan tak lupa juga, yang paling penting adalah kita harus kembali kepada Tuhan Yesus. Mintalah, berdoalah, maka Ia akan datang dan menyembuhkan. Terima kasih, semoga semuanya dalam kondisi sehat dan terberkati. Saya Dewi Listiatania Huta Barat, penyintas COVID-19. Puji Tuhan, pada tanggal 19 Juli 2021, Tuhan Yesus mempercayakan virus COVID menyapa saya. Saya percaya, melalui COVID, Tuhan menyatakan cintanya pada saya. COVID adalah salah satu cara Tuhan mengingatkan saya untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan, untuk lebih berserah kepada Tuhan, untuk lebih berpasrah pada Tuhan, dan untuk Tuhan mengingatkan saya supaya saya menjaga, merawat, dan memelihara tubuh yang merupakan titipan dari Tuhan. Sejak pertama mengetahui saya positif COVID, saya berterima kasih pada Tuhan dan bersyukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya melalui virus COVID itu. Saya bersukacita atas hal tersebut, karena Tuhan artinya mengizinkan saya untuk beristirahat total dan tidak sibuk dengan kehidupan duniawi. Sedikit berbagi pengalaman selama isoman di rumah. Pada hari ke-8 isoman, saya mengalami efek melayang. Saya merasa roh akan melepas dari raga saya. Saat itu, saya hanya bisa berdoa, memohon ampunan kepada Tuhan atas segala dosa
atas segala dosa-dosa saya. Dan saat itu saya lalu setelah lagu-lagu rohani, saya berkata pada Tuhan, jika hari ini adalah hari terakhir saya ingin meninggal dengan iring-iringan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Dan setelah itu saya baru bisa tidur nyenyak, dan puji Tuhan masih diberikan hidup sampai dengan saat ini. Saya berharap melalui sakit COVID itu saya bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama dan semesta. Saya juga sangat berterima kasih pada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan kepada saya melalui banyak orang yang begitu baik dan perhatian kepada saya dan keluarga saya, termasuk para pendeta dan seluruh jemaat GKI Ngupasan. Saya yakin bahwa kesembuhan saya adalah karena penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Pesan saya untuk saudara-saudara yang masih berjuang melawan virus COVID, tetap semangat, harus tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus, dan terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.